Halo, selamat pagi Sobat Dosen. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing terkait dengan penetapan kebutuhan CPNS di tahun 2021. Jadi ada beberapa jalur yang bisa digunakan untuk rekan-rekan untuk mendaftar sebagai calon pegawai negeri sipil. Seperti yang kita tahu di tahun kemarin ada beberapa jalur seperti jalur reguler, kemudian jalur diaspora, jalur Papua, dan juga jalur cum laude. Nah, apakah di tahun ini sama rekan-rekan? Sekarang sudah keluar peraturannya untuk penetapan CPNS. Sehingga mari kita simak saja penjelasan dari saya. Oke rekan-rekan, langsung saja kita bahas terkait penetapan kebutuhan PNS di tahun 2021. Jadi apa yang saya sampaikan di sini itu didasarkan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 27 tahun 2021. Jadi ini adalah peraturan yang baru diterbitkan terkait dengan pengadaan pegawai negeri sipil. Berdasarkan informasi dari peraturan ini, maka dijelaskan bahwa penetapan kebutuhan PNS itu terdiri dari dua, yaitu kebutuhan umum dan penetapan kebutuhan khusus. Yang dalam penjelasan saya ini, kebutuhan umum kita sebut sebagai formasi umum dan penetapan kebutuhan khusus sebagai formasi khusus. Jadi apa saja dari kebutuhan umum dan kebutuhan khusus ini? Formasi umum ini bisa diambil oleh seluruh warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan. Persyaratannya apa? Secara lengkap ada di peraturan ini. Silakan rekan-rekan download peraturan ini. Kemudian untuk formasi khusus ini dibagi menjadi dua rekan-rekan, yaitu formasi khusus instansi pusat dan formasi khusus instansi daerah. Jadi rekan-rekan bisa memilih antara formasi di pusat dan formasi di daerah. Kalau formasi di instansi pusat, maka pemerintah pusat sendiri selain membuka jalur untuk formasi umum, juga membuka jalur bagi putra-putri lulusan terbaik, yaitu lulusan cum laude. Siapakah mahasiswa-mahasiswi lulusan cum laude ini? Itu juga dijelaskan dalam peraturan ini. Mungkin kita bahas di video lainnya rekan-rekan. Kemudian ada diaspora. Ini yang sudah di cover di tahun ini bahwa rekan-rekan yang berada di luar negeri dan memiliki paspor Indonesia ini bisa mendaftar untuk kebutuhan di formasi khusus instansi pusat. Kemudian bagi rekan-rekan penyandang disabilitas itu juga diberikan hak dan kesempatan untuk melakukan pendaftaran PNS. Selain itu juga ada satu lagi formasi khusus bagi putra-putri Papua dan Papua Barat. Jadi ini sebagai bukti bahwa siapa saja memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan posisi PNS ini. Ini posisi khusus di instansi pusat ya rekan-rekan. Sedangkan untuk formasi khusus di instansi daerah itu ada 3, yaitu putra-putri lulusan terbaik atau cum laude, kemudian diaspora dan penyandang disabilitas. Kenapa putra-putri Papua dan Papua Barat tidak? Karena sudah di cover atau diberikan kesempatan untuk lembaga-lembaga instansi pusat. Nah, untuk yang daerah seperti di level provinsi, kabupaten, kota, ini bisa mengikuti untuk formasi umum bagi rekan-rekan putra-putri Papua dan Papua Barat. Atau bisa juga putra-putri lulusan terbaik atau cum laude. Jadi ini yang nanti ada di setiap formasi. Silakan disimak, kemudian rekan-rekan termasuk di formasi yang mana, apakah di formasi umum atau di formasi khusus. Nah, tentunya ini juga akan ada perbedaan.
Seperti 2 tahun yang lalu ketika formasi khusus seperti lulusan terbaik atau cum laude, maka passing grade itu berbeda dengan formasi umum. Itu akan ada atau rekan-rekan bisa baca di peraturan Penmenpan RB ini. Nah, ini contoh rekan-rekan. Seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS di Kemenristek Dikti. Jadi dulu namanya masih Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi. Ini formasi di tahun 2018. Kita ambil contoh saja di Politeknik Negeri Malang. Di sini ada unit kerjanya, kemudian ada nama jabatannya yang dicari adalah dosen asisten ahli. Kemudian kualifikasi pendidikan. Nah, jadi rekan-rekan nanti juga harus melihat secara detail kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan itu apa. Jangan sampai kita salah mendaftar dan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan tidak sesuai dengan ijazah dan juga akreditasi kita. Maka dari seleksi awal yaitu seleksi administrasi aja rekan-rekan sudah dipastikan tidak lolos. Nah, kemudian ada penempatan, ini biasa disebut dengan home base beberapa jurusan. Nah, di sini saya perbesar ya rekan-rekan. Ya. Jadi di sini ada jenis formasi umum, ada jenis formasi cum laude, ada jenis formasi diaspora, disabilitas, dan putra-putri Papua. Nah, jadi misal nih di jurusan teknik elektro itu membuka formasi untuk umum membutuhkan 4. Kemudian di cum laude ini 1, disabilitas 1, sehingga totalnya bisa 6. Nah, misalkan rekan-rekan adalah lulusan cum laude, yaitu kalau cum laude itu paling tidak dari akreditasi perguruan tinggi dan program studi itu A, kemudian lulus tepat waktu. Jadi pas misalkan program sarjana ya lulus pada semester 8 dengan nilai di atas 3,5. Itu persyaratan untuk cum laude dan rekan-rekan bisa mengambil jalur cum laude ini. Kalau tidak berarti bisa mengambil jalur umum. Nah, ini adalah contoh. Misalkan di jurusan teknologi informasi lowongan yang dibuka ada 29. Kemudian cum laude-nya dicari 3 dan disabilitas di sini diberikan ruang dan kesempatan 2. Sehingga jumlahnya 34. Sehingga ini adalah peluang-peluang bagi rekan-rekan dan di sini rekan-rekan bisa mengetahui bahwa ternyata tidak hanya jalur umum saja yang dibuka, tapi bisa juga cum laude, diaspora, disabilitas, dan putra-putri Papua dan Papua Barat. Nah, ini nanti silahkan dilihat secara detail di pengumuman formasi kebutuhan CPNS P3K di tahun ini. Nah, ketentuan dan persyaratan umum ini yang harus diperhatikan nih bagi semuanya rekan-rekan. Bahwa usia paling rendah itu adalah 18 tahun. Jadi kalau misalkan SD, SMP, SMA itu akselerasi semua, 18 tahun sudah menyandang gelar S1, itu boleh mengikuti pendaftaran CPNS. Dan paling tinggi 35 tahun pada saat melamar. Jadi dipastikan bahwa umurnya tidak lebih dari 35 tahun. Kalau lebih dari 35 tahun itu tidak bisa. Ya, kalau umur ya tidak bisa ya kita rubah-rubah karena sudah melekat dari data diri kita. Mulai dari akta, KTP, ijazah dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak pernah dipidana dengan pidana penjara. Nah, jadi rekan-rekan nanti harus memiliki kalau nggak salah surat kuning atau SKCK itu bahwa bebas atau ada informasi tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Karena tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Jadi ini tidak bisa ya rekan-rekan. Kemudian yang ketiga adalah tidak pernah diberhentikan dengan hormat
atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, sebagai TNI, anggota Polri, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Jadi kalau memang tidak diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri atau memang diberhentikan dari instansi, maka tidak bisa mendaftar di CPNS. Kemudian tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit TNI atau anggota Polri. Jadi tidak boleh double. Tidak boleh double. Jadi sudah sekarang sudah lolos nih lagi masa latsar atau dulu namanya prajab. Nah, kemudian mendaftar lagi CPNS tahun ini tidak boleh. Atau saya sudah menjadi PNS dosen, kemudian saya mau daftar sebagai PNS Kemenkumham misalkan. Nah, itu juga tidak boleh. Atau sudah prajurit TNI atau anggota Polri masuk atau mendaftar sebagai CPNS tidak boleh. Kemudian yang E, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau melakukan politik praktis. Ini tidak boleh. Jadi kalau PNS itu clear, harus benar-benar netral. Kemudian yang keenam, memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Jadi seperti yang saya tunjukkan tadi, contoh rekrutmen, kebutuhan pendidikannya apa. Kalau misalkan kita memiliki sertifikat ijazah atau sertifikat akreditasi yang sesuai dengan kebutuhan persyaratan jabatan, maka baru bisa. Kalau tidak gitu, sudah di administrasi gagal. Kemudian dipastikan juga sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Kemudian bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah. Jadi sebelumnya biasanya di sini sudah ada, nanti akan ditempatkan di home base-nya di mana. Itu sudah clear rekan-rekan. Kalau misalkan kita sudah memilih itu, konsekuensinya ya kita akan bekerja di tempat tersebut. Untuk kemungkinan mutasi masih bisa, tapi ada peraturan lain yang mengikat minimal berapa tahun atau justru misalkan seumur hidup. Nah, itu tolong dibaca lagi, jangan sampai nanti menyesal. Kemudian yang terakhir adalah persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK. Jadi jika misalkan ada kebutuhan-kebutuhan lain atau persyaratan-persyaratan lain, itu biasanya juga dilampirkan secara detail oleh instansi-instansi yang membuka lowongan CPNS ini. Nah, kemudian tadi disebutkan di aturan pertama bahwa usia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun. Ternyata di sini ada klausul lainnya, dilanjutkan nih peraturan yang berikutnya. Ada batas usia pelamar paling tinggi 40 tahun. Jadi memang paling rendah 18 tahun, paling tinggi 40 tahun. Untuk siapa? Yang pertama adalah untuk dokter dan dokter gigi dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis. Jadi dokter-dokter spesialis baik gigi maupun dokter yang umum untuk spesialis itu boleh maksimal usia melamarnya adalah 40 tahun. Kemudian dokter pendidik klinis dan juga dosen peneliti dan perekayasa dengan kualifikasi pendidikan doktor. Jadi kalau ada rekan-rekan yang sudah S3 kemudian umurnya di bawah atau sama dengan 40 tahun, maka bisa mengikuti CPNS untuk dosen karena yang dipakai adalah ijazah doktornya. Di sini ditentukan bahwa ijazah doktor itu berlaku sampai umur 40 tahun untuk mengikuti seleksi CPNS. Nah, ketentuan kualifikasi pendidikan, di sini kualifikasi lulusan pendidikan SMA sederajat, ini pelamar harus memiliki ijazah sekolah menengah atas atau sederajat di kementerian. Jadi
Ada ijazahnya, nanti ada legalisirnya. Kemudian kalau kualifikasi yang diminta adalah lulusan perguruan tinggi, baik sarjana, master maupun doktor, maka pelamar memiliki ijazah dari perguruan tinggi tersebut dan atau prodi yang terakreditasi pada saat kelulusan. Jadi silakan disiapkan nanti akreditasi prodinya. Ini tahunnya kapan? Adalah tahunnya yang sesuai dengan ijazah atau tanggal ijazah. Jadi akreditasinya bukan akreditasi terbaru, tapi akreditasi saat Anda lulus yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan. Jadi lulus tanggal 16 Juni 2021, maka di tanggal tersebut akreditasi program studinya apa itu yang digunakan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah sebentar ya. Ini catatannya adalah akreditasi program studi. Ya, jadi disiapkannya adalah akreditasi program studi. Kemudian yang selanjutnya adalah jika kualifikasi lulusan dari perguruan tinggi luar negeri, maka pelamar harus memiliki ijazah yang disetarakan oleh kementerian. Kementerian. Jadi silakan kalau dari ketiga formasi berdasarkan kualifikasi pendidikan ini disiapkan masing-masing kebutuhannya. Oke rekan-rekan, itu saja yang bisa saya sharing untuk hari ini. Selalu ikutin informasi-informasi berikutnya di video kami. Kita ketemu di video berikutnya.